Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yulita dengan NIM 2202100033. Saya berasal dari kelas 1A Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Risna Dewi, Esos MSP, selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Adapun judul materi saya pada presentasi kali ini yaitu mengenai pengertian manajer, tipe, fungsi, dan keterampilan manajerial. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian manajer. Manajer adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan jiwa pemimpin yang baik, dan diakui oleh organisasi untuk mengelola hingga mengatur organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajer sering diartikan juga sebagai orang yang mampu memimpin dan mengarahkan orang lain yang menjadi bawahannya untuk mencapai target perusahaan atau organisasi. Manajer sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional adalah manajer yang bertanggung jawab atas satu aktivitas dalam perusahaan atau organisasi saja, dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Sedangkan manajer umum adalah manajer yang bertanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada sebuah perusahaan atau organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe manajer. Tipe-tipe manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajer lini pertama, yaitu manajer dengan tingkat paling bawah bertugas sebagai pengawas karyawan non-manajerial selama proses produksi. Jabatannya berupa penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer kantor, ataupun manajer departemen. Tipe yang kedua yaitu manajer tingkat menengah, yaitu manajer yang tugasnya menghubungkan manajer puncak dengan manajer lini pertama. Jabatannya yaitu berupa kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Tipe-tipe yang selanjutnya yaitu manajer puncak. Manajer puncak adalah manajer yang tugasnya membuat perencanaan jangka panjang dari perusahaan, lalu membuat strategi secara umum dan melakukan pengarahan kepada tim manajemen di bawahnya agar tujuan perusahaan tercapai. Jabatannya yaitu berupa CEO, CIO, dan CFO. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajer. Fungsi-fungsi manajer sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merencanakan. Manajer menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan serta tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Fungsi yang kedua yaitu mengorganisasikan. Pada fungsi ini, manajer mempekerjakan 2 orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. Manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Fungsi yang selanjutnya yaitu memimpin. Pada fungsi ini, manajer mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau sebuah organisasi, meliputi mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Fungsi yang keempat yaitu mengendalikan. Pada fungsi ini, manajer memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Manajer harus yakin tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Materi yang terakhir yaitu keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah keterampilan yang melibatkan keterampilan yang memberi manajer kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka. Keterampilan ini tidak hanya melibatkan mesin dan perangkat lunak operasi, alat produksi, dan peralatan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan, perancang berbagai jenis produk dan layanan, serta memasarkan layanan dan produk.
Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan konseptual. Hal ini melibatkan keterampilan manajer yang hadir dalam hal pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak dan merumuskan ide. Manajer dapat melihat keseluruhan konsep, menganalisis dan mendiagnosis masalah, dan menemukan solusi kreatif. Keterampilan ini membantu manajer untuk secara efektif memprediksi rintangan yang mungkin dihadapi departemen mereka atau bisnis secara keseluruhan. Adapun keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan sosial atau interpersonal. Keterampilan sosial atau interpersonal adalah keterampilan yang menunjukkan kemampuan manajer untuk berinteraksi, bekerja atau berhubungan secara efektif dengan orang. Keterampilan ini memungkinkan para manajer untuk memanfaatkan potensi manusia di perusahaan dan memotivasi karyawan untuk hasil yang lebih baik. Baik, itulah materi pembahasan saya pada presentasi kali ini. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu, manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajer berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Adapun peran manajer sebagai mediator antara karyawan dan kepentingan perusahaan, lalu juga menempatkan karyawan di posisi yang tepat sesuai dengan job desk masing-masing. Meski tidak menduduki jabatan tertinggi, manajer tetap menjadi salah satu orang terpenting bagi karyawan di sebuah perusahaan atau organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.